Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Perpajakan 2. Kali ini di pertemuan keempat dan kelima, kita akan membahas materi tentang pajak penghasilan bagi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan orang pribadi tersebut melaksanakan kewajiban pencatatan. Kalau di pertemuan sebelumnya, pembahasan kita tentang orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun menyelenggarakan pembukuan. Nah, kali ini pembahasan kita orang pribadi tersebut tidak melaksanakan kewajiban pembukuan, melainkan melaksanakan kewajiban pencatatan. Kewajiban pencatatan itu diatur di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP, di mana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan itu diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Siapa orang pribadi yang dikecualikan dari melaksanakan pembukuan, tapi dia diwajibkan untuk melakukan pencatatan, yaitu orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan pembukuan, maka penghasilan netonya itu dapat dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau kita sebut selanjutnya dengan NPPN. Jadi kalau kita melakukan pembukuan, penghasilan netonya itu kan kita peroleh dari laba usaha ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif. Kita akan memperoleh penghasilan neto fiskal. Namun ketika kita tidak melaksanakan pembukuan, maka kita diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Dan penghasilan neto fiskalnya itu dihitung berdasarkan penghasilan dikalikan dengan tarif sesuai dengan norma penghitungan penghasilan neto. Lalu orang pribadi yang boleh melakukan pencatatan yaitu orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pencatatan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP tersebut itu terdiri dari suatu kegiatan untuk mengumpulkan secara teratur tentang informasi berkaitan dengan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Termasuk di dalamnya kita juga harus melakukan pencatatan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan juga penghasilan yang merupakan objek pajak yang bersifat final. Nah, dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita melakukan kegiatan pencatatan, maka yang perlu kita lakukan pencatatan hanya terhadap penerimaan atau penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak tersebut. Baik itu penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final maupun merupakan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan objek pajak final. Lalu siapa saja wajib pajak yang diperbolehkan untuk menggunakan perhitungan penghasilan neto fiskalnya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, yang boleh menggunakan NPPN dalam menghitung penghasilan neto fiskalnya adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di mana peredaran bruto usahanya dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Apabila peredaran usaha
sudah melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut sudah wajib untuk menyelenggarakan pembukuan dan menghitung pajak penghasilannya berdasarkan ketentuan umum, tidak lagi menggunakan NPPN. Ya. Berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi apabila wajib pajak tersebut ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk perhitungan pajak terutangnya. Yang pertama, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama itu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, bahwa wajib pajak tersebut akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Lalu pemberitahuan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak tersebut dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata wajib pajak itu tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Lalu apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, artinya melebihi 3 bulan, wajib pajak orang pribadi tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan NPPN dalam perhitungan pajaknya, maka dianggap wajib pajak tersebut memilih untuk menyelenggarakan pembukuan dan perhitungan pajaknya menggunakan ketentuan umum, ya. Berikutnya, saya mengulas kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga sebelumnya. Ini adalah contoh-contoh jenis usaha dan pekerjaan bebas. Usaha contohnya banyak sekali. Nah, di sini disebutkan beberapa. Contohnya adalah pedagang, salon kecantikan, toko online, bengkel yang diselenggarakan atas nama orang pribadi, ya, dan juga kegiatan usaha lainnya. Sedangkan untuk pekerjaan bebas itu lebih spesifik, di mana yang dimaksud di dalam pekerjaan bebas itu contoh-contohnya diatur salah satunya di dalam PP nomor 23 tahun 2018. Disebutkan di dalam pasal 2 ayat 4, jenis-jenis pekerjaan bebas yang pertama adalah tenaga ahli, di mana tenaga ahli menurut ketentuan perpajakan ada 8 profesi yang masuk ke dalam tenaga ahli, yaitu pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris. Atau untuk memudahkan kita bisa membuat singkatannya disebut dengan Pakpanda. Pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris. Lalu yang masuk ke dalam pekerjaan bebas berikutnya adalah pekerja seni, seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari. Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, serta distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau multi-level marketing, atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis usaha, jenis-jenis pekerjaan bebas yang diperbolehkan untuk menggunakan tarif berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung penghasilan neto fiskalnya, ya. Dengan syarat peredaran usaha atau perolehan di dalam 1 tahun pajaknya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Bagaimana langkah-langkah perhitungan pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan yang bersangkutan melaksanakan pencatatan? Jadi bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan melakukan pencatatan, maka
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung besarnya penghasilan neto fiskal. Besarnya penghasilan neto fiskal itu diperoleh dari tarif norma perhitungan penghasilan neto fiskal dikalikan dengan total peredaran usahanya. Tarif norma penghitungan penghasilan neto itu ditetapkan di dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Jadi di dalam Per 17 tahun 2015 ini akan dijelaskan secara rinci berdasarkan jenis profesinya, berdasarkan jenis usahanya, dan juga lokasi usahanya. Tarifnya sudah ditentukan. Setelah kita memperoleh penghasilan neto fiskal, maka penghasilan neto fiskal ini kita kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Maka kita akan memperoleh yang ketiga yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya, penghasilan kena pajak, kita akan mencari berapa tarif PPh orang pribadi yang dikenakan, yaitu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Apakah dikenakan tarif sesuai dengan lapisan pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Lalu kita bisa menghitung berapa pajak penghasilan yang terutang berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Kita cek lagi dalam tahun pajak yang bersangkutan, apakah ada kredit pajak atau pajak dibayar di muka untuk tahun berjalan. Baru nanti terakhir di poin ke-7 kita akan mengetahui berapa pajak kurang bayar atau pajak lebih bayar pada tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan pajak penghasilan terutang dikurangi dengan kredit pajak. Besarnya norma penghitungan penghasilan neto ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, daftar persentase atau daftar tarif NPPN itu dikelompokkan menurut wilayah. Jadi, untuk satu jenis profesi atau satu jenis usaha, tarifnya itu akan dibagi menjadi 3 sesuai dengan wilayahnya. Wilayah dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Jadi apabila lokasi usaha kita berada di 10 ibu kota provinsi tersebut, maka gunakanlah tarif yang pertama. Lalu yang kedua adalah tarif berdasarkan wilayah ibu kota provinsi lainnya. Jadi ibu kota provinsi selain yang disebutkan di poin pertama, selain 10 ibu kota provinsi yang pertama. Lalu yang ketiga adalah daerah lainnya. Nah, jadi selain tarif pajak mengikuti dengan jenis profesi dan jenis usahanya, maka kita harus menyesuaikan dengan lokasi usahanya. Daftar tarif atau presentasi NPPN itu diatur di dalam lampiran 1 Per Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, maka penghitungan dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Nah, penghasilan neto ini merupakan penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas. Jadi, apabila orang pribadi tersebut misal mempunyai beberapa jenis usaha atau gabungan antara usaha dan profesi, di mana tarifnya itu berbeda ataupun wilayahnya berbeda, maka perhitungan penghasilan netonya harus kita hitung masing-masing. Masing-masing profesi, masing-masing jenis usaha, dan juga masing-masing wilayah. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengurang PTKP? Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. PTKP adalah besaran penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan itu dapat digunakan sebagai pengurang atau batasan tidak dikenakan pajak bagi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
Nah, besarnya PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sendiri itu adalah sebesar 54 juta setahun. Tambahan untuk status menikah itu adalah 4.500.000 dan tambahan untuk tanggungan maksimal 3 tanggungan adalah masing-masing 4.500.000. Siapa yang dapat dijadikan sebagai tanggungan oleh wajib pajak orang pribadi? Yaitu adalah anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Contohnya adalah orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat. Syarat-syarat orang yang dapat dijadikan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak, yang pertama, tidak diperbolehkan untuk memperoleh penghasilan. Jadi apabila salah satu dari yang memenuhi kriteria sebagai tanggungan kita itu masih memiliki penghasilan, contoh kita memiliki orang tua di mana orang tua kita itu masih bekerja, masih memperoleh penghasilan atau punya usaha sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai tanggungan dalam menghitung PTKP. Berikutnya adalah memiliki status belum menikah dalam hal yang menjadi tanggungan adalah anak. Hidup satu atap dengan wajib pajak yang bersangkutan. Dan tidak lahir atau meninggal pada tahun pajak berjalan. Artinya di awal tahun pajak, maka orang yang menjadi tanggungan tersebut itu sudah ada posisinya. Berikutnya, di sini disajikan contoh tabel penghasilan tidak kena pajak, besaran penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status wajib pajaknya. Kita lihat contoh status wajib pajak yang pertama, TK itu artinya adalah tidak kawin atau lajang, dan 0 itu adalah jumlah tanggungannya. K, 0 itu adalah kawin dan 0 tanggungan, sedangkan K, I, 0 adalah kawin, istri bekerja atau istri memperoleh penghasilan, 0 tanggungan. Nah, itu adalah cara membaca tabel penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan besarannya untuk TK 0, ya, pria atau wanita lajang, besaran PTKP-nya adalah untuk diri sendiri, yaitu 54 juta. Sedangkan apabila kawin dengan 0 tanggungan, maka akan menanggung diri sendiri 54 juta ditambah dengan status menikah 4.500.000 sehingga PTKP setahunnya menjadi 58.500.000. Dalam hal menikah lalu istri bekerja dan memiliki penghasilan dengan 0 tanggungan, maka besaran PTKP setahunnya adalah 112.500.000. Berasal dari wajib pajak sendiri 54 juta ditambah tambahan istri bekerja 54 juta dan ditambah 0 dan ditambah status kawin 4.500.000. 0 tanggungan berarti hanya 3 itu saja, wajib pajak sendiri, istri bekerja, dan status menikah, sehingga totalnya 112.500.000. Begitu juga untuk apabila memiliki 1 tanggungan, 2 tanggungan, dan 3 tanggungan. Seperti itu. Tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan tidak kena pajak itu maksimal adalah 3 orang. Jika istri memiliki pekerjaan, penghasilan dan NPWP sendiri, maka PTKP menggunakan status TK 0. Jadi artinya apabila istrinya bekerja, di dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh istri, itu status PTKP untuk istri adalah TK 0, yaitu lajang, ya. Tetapi PTKP suami tetap dianggap statusnya adalah K, kawin, dan berapa tanggungannya, 0 atau maksimal 3. Berikutnya, tarif pajak penghasilan orang pribadi. Di sini disajikan ada 2, ya, yaitu tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif berdasarkan Undang-Undang
harmonisasi peraturan perpajakan, di mana tarif di bagian kedua ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan baru disahkan 7 Oktober 2021 dan tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2022 ya. Tarif pajak ditentukan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajaknya. Lapisan pertama, apabila wajib pajak memperoleh penghasilan 0 sampai dengan 50 juta, maka dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Lapisan kedua, untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Lalu lapisan ketiga, untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dikenakan tarif 25%. Lalu untuk lapisan keempat, untuk penghasilan di atas 500 juta itu adalah dikenakan tarif sebesar 30%. Nah, ini adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, di mana tarif ini berlaku hingga tahun pajak 2021. Sedangkan mulai tahun pajak 2022, kita akan menggunakan lapisan tarif sebagaimana di bagian kedua. Ya. Lapisan penghasilan yang pertama, yaitu untuk penghasilan 0 sampai 60 juta, dikenakan tarif sebesar 5%. Sedangkan untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, dikenakan tarif pajak 15%. Lalu untuk lapisan penghasilan kena pajak yang ketiga, 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Dan untuk lapisan keempat nih yang ada terjadi perubahan, yaitu dibatasi untuk penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dengan tarif pajaknya adalah 30%. Dan terakhir untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar akan dikenakan tarif pajak yang baru yaitu sebesar 35%. Nah, tarif ini adalah berlaku untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya menjadi 20% lebih tinggi. Contohnya, untuk tarif pajak lapisan pertama ini adalah sebesar 5%. Apabila wajib pajaknya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi 20% lebih tinggi, yaitu menjadi 6%. Karena 20% dari 5% adalah 1% ya. Jadi 5% tarif normalnya ditambah 20% lebih tinggi, yaitu sebesar 1%, sehingga tarif yang dikenakan untuk lapisan 1 tidak ber-NPWP menjadi 6%. Oke. Nah, berikutnya berkaitan dengan kredit pajak. Kredit pajak, apa yang dimaksud dengan kredit pajak? Kredit pajak adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan, baik pembayarannya dilakukan secara sendiri maupun dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Tidak termasuk di dalam kredit pajak ini adalah pemotongan pajak yang bersifat final. Contoh untuk kredit pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Itu adalah jenis kredit pajak yang dipotong pihak lain. Sedangkan untuk pajak, kredit pajak yang dibayar sendiri itu adalah contohnya angsuran PPh pasal 25. Sama halnya dengan orang pribadi yang melaksanakan pembukuan, ada juga kewajiban penyetoran, pelaporan, dan sanksi administrasi apabila wajib pajak tersebut lalai dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporannya. Yang pertama, untuk angsuran PPh pasal 25 itu disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15. Bulan berikutnya dengan menggunakan surat setoran elektronik yang dibuat pada laman sse2.pajak.go.id. Lalu PPh tahunan orang pribadi apabila
terjadi kurang bayar menurut SPT itu dapat di-store paling lambat sebelum SPT dilaporkan. Orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh final sebesar 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 itu di-store paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, SPT tahunan PPh orang pribadi setiap tahun itu harus dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, ya, menggunakan formulir 1770, 1770S atau 1770SS sesuai dengan kriterianya, di mana kriterianya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Pelaporan secara online menggunakan laman djponline.pajak.go.id atau saluran resmi lainnya. Apabila terjadi keterlambatan penyetoran PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, maka akan dikenakan sanksi bunga per bulan dengan tarif bunga sebesar yang ditentukan di dalam keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam hal terdapat keterlambatan pelaporan SPT, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 100.000 per SPT. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh penerapan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, di mana orang pribadi tersebut melaksanakan pencatatan. Contohnya di sini, Aditya kawin dan mempunyai 3 anak. Berarti statusnya adalah K3. Ia seorang dokter umum, bertempat tinggal dan menjalankan praktik dokter umum di Jakarta. Selain itu, ia juga memiliki industri pengolahan rotan di Cirebon. Jadi artinya ada 2 usahanya. Yang pertama adalah berprofesi sebagai dokter umum, pekerjaan bebas, dan yang kedua dia menjalankan usaha industri pengolahan rotan di Cirebon. Nah, berdasarkan pencatatan yang dilakukan pada tahun 2020, Aditya memiliki penghasilan sebagai berikut. Peredaran usaha dari industri pengolahan rotan dalam tahun 2020 diperoleh sebesar 400 juta. Penerimaan bruto dari sebagai dokter umum di Jakarta itu sebesar 720 juta. Aditya telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa PPh terutang untuk Aditya pada tahun pajak 2020. Oke, berarti langkah pertama kita harus mengecek berapa tarif yang berlaku untuk 2 jenis usaha dan pekerjaan bebas yang dilaksanakan oleh Aditya, di mana tarif tersebut terdapat di dalam lampiran 1 per 17 tahun 2015. Sudah saya share sebelumnya di platform e-learning berupa PDF lampiran 1 per Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Oke. Nah, di sini di lampirannya ini adalah daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN. Nah, tarif ini disesuaikan dengan klasifikasi lapangan usaha atau jenis usaha, jenis profesi yang dilakukannya. Tarif dibagi menjadi 3 kelompok wilayah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk 10 ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Kita lihat dulu tadi profesi yang pertama. Profesi Aditya adalah sebagai dokter umum. Nah, kita harus cek tarif NPPN untuk dokter umum itu berapa, ya. Kita bisa mencarinya di sini. Dokter umum. Ya. Nah, untuk praktik dokter umum, tarif NPPN-nya adalah 50%
apabila berada di 10 ibu kota provinsi, 50% apabila berada di ibu kota provinsi lainnya, dan 50% untuk apabila berada di daerah lainnya. Nah, sekarang karena tarifnya sama, maka perhitungan NPPN-nya kita langsung seperti ini. Langkah pertama, kita hitung dulu penghasilan neto dari profesi yang pertama, yaitu dokter umum. Tadi sudah kita cek, tarif NPPN-nya adalah 50%. 50% dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima selama tahun 2020 adalah 720 juta. Sehingga penghasilan netonya adalah 360 juta. Yang kedua, dari usaha industri pengolahan rotan. Kita cek lagi ke tabel. Tabel NPPN-nya. Kita bisa cek di sini. Industri pengolahan rotan. Klik. Nah ini. Untuk industri pengolahan rotan, ya, tarifnya dibagi menjadi 3. 15% untuk 10 ibu kota provinsi, 13,5% untuk ibu kota provinsi lainnya, dan 12,5% untuk daerah lainnya. Oke, nah sekarang kita lihat. Lokasi wilayah usaha industri rotan dari Aditya itu ada di mana? Di Cirebon. Berarti dia masuk ke dalam tabel wilayah daerah lainnya. Maka kita akan gunakan tarif 12,5%. Oke. 12,5% dikalikan dengan jumlah peredaran usahanya dalam 1 tahun 2020 yaitu 400 juta. Sehingga penghasilan netonya sebesar 50 juta. Jumlah penghasilan netonya sebesar 410 juta berasal dari industri pengolahan rotan dan dokter umum. Praktik dokter umum. Dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak K3 ya, yaitu sebesar 72 juta, kawin memiliki 3 tanggungan. Besarnya PTKP 72 juta berasal dari PTKP untuk diri sendiri 54 juta, status kawin 4.500.000 dan juga ditambah 3 tanggungan. 3 dikali 4.500.000. Sehingga kita peroleh penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 338 juta. Berasal dari 410 juta dikurangi 72 juta. Dari penghasilan kena pajak sebesar 338 juta ini, maka kita akan hitung berapa besar PPh terutangnya. Karena untuk tahun pajak 2020, maka kita masih menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama, tarif sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan sampai dengan 50 juta. Sehingga PPh terutangnya adalah 2.500.000 untuk penghasilan 50 juta pertama. Lalu untuk penghasilan sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali 200 juta untuk bagian sampai dengan 250 juta, yaitu totalnya adalah 30 juta. Lalu dikalikan lapisan yang ketiga, yaitu 25% dikalikan 88 juta. Totalnya adalah 22 juta. Sehingga jumlah PPh terutang untuk Aditya tahun 2020 menjadi 54.500.000. Berikutnya contoh yang kedua. Di sini Ridwan belum menikah serta menjalankan usaha sebagai konsultan pajak independen di Jakarta yang menangani beberapa klien perusahaan dan orang pribadi. Penghasilan bulanan Ridwan adalah 50 juta dari profesi tersebut. Ridwan tidak menyelenggarakan pembukuan, namun memilih untuk menghitung pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, kita asumsikan bahwa Ridwan sudah menyampaikan pemberitahuan
ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Maka untuk menghitung berapa PPh terutangnya, langkah pertama kita seperti biasa. Kita harus mencari berapa tarif NPPN yang berlaku untuk profesi konsultan pajak untuk wilayah Jakarta. Kita buka lagi lampiran 1/17 tahun 2015. Kita cari jenis usahanya, konsultasi pajak. Oke. Dia masuk ke dalam kelompok jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak. Tarif NPPN-nya kebetulan sama untuk seluruh wilayah, 50%, 50%, 50%. Sehingga kita bisa menghitung di sini penghasilan netonya adalah 600 juta dikali 50%. 600 juta kita peroleh dari mana? Dari 50 juta per bulan dikalikan dengan 12 bulan. Sehingga penghasilan netonya sebesar 300 juta. Dikurangi dengan PTKP. Nah, karena Ridwan statusnya belum menikah, maka PTKP-nya untuk diri sendiri 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak kita peroleh sebesar 246 juta. 246 juta berarti masih di dalam range lapisan pajak yang kedua, yaitu 250 juta. Sehingga perhitungan PPh terutangnya 5% dikali 50 juta, 2.500.000, dan 15% dikalikan dengan sisanya, yaitu 196 juta. 29.400.000, sehingga total PPh terutangnya menjadi 31.900.000. Terakhir, contoh yang ketiga. Fahri memiliki usaha toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok yang terletak di beberapa lokasi. Jadi usahanya ini adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok dan lokasinya ada di beberapa wilayah. Fahri telah menikah dan menanggung secara penuh 1 orang anak usia 3 tahun, 1 orang adik perempuan usia 10 tahun, serta 1 orang ibu. Istri Fahri seorang ibu rumah tangga. Pada bulan Februari 2020, Fahri telah menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP untuk menggunakan NPPN dalam perhitungan pajaknya. Selama tahun 2020, penghasilan bruto yang diperoleh dari usaha Fahri adalah sebagai berikut. Toko 1 posisinya di Medan, peredaran usahanya 2.500.000.000. Toko yang kedua ada di Kota Samarinda, total peredaran usahanya 550 juta. Toko yang ketiga ada di Kota Bekasi, peredaran usahanya 1 miliar. Sehingga total penghasilan bruto Fahri untuk tahun 2020 4.050 juta. Berapakah PPh terutang Fahri untuk tahun 2020? Nah, jenis usahanya 1, yaitu bahan kebutuhan pokok. Tapi berada di beberapa wilayah. Artinya kita harus mengecek. Untuk usaha penjualan, toko yang menjual bahan kebutuhan pokok, untuk masing-masing wilayah ini, tarifnya apakah berbeda. Jadi harus kita sesuaikan. Ya. Nah, kita buka dulu yang pertama di Kota Medan. Kita buka lampiran 1/17 tahun 2015. Kita cari kuncinya misalnya kebutuhan pokok. Enter. Nah, sekarang kita lihat perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau, bukan di supermarket. Jadi dia melakukan penjualannya bukan di supermarket, tapi di tradisional seperti toko misalnya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran, berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya adalah bahan makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan, bukan swalayan atau bukan supermarket atau minimarket.
Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok. Oke. Nah, sekarang tarif NPPN-nya. Untuk 10 wilayah utama, untuk 10 wilayah ibu kota provinsi, tarif NPPN-nya adalah 30%. Nah, kita lihat lokasi yang pertama itu ada di Medan. Medan masuk ke dalam 10 ibu kota provinsi. Maka akan dikenakan tarif NPPN untuk toko di kota Medan sebesar 30% dikalikan dengan peredaran usahanya. Lalu untuk Samarinda. Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur, ya. Maka dia masuk ke dalam tabel yang kedua, ibu kota provinsi lainnya, karena Samarinda tidak masuk ke dalam 10 ibu kota provinsi yang dimaksud. 25% dikalikan dengan penghasilan yang diterima dari toko di Samarinda. Lalu toko yang ketiga yaitu di Bekasi. Bekasi bukan merupakan ibu kota provinsi, sehingga dia masuk ke dalam tarif daerah lainnya, yaitu 20%. Ya. Sehingga penghasilan netonya sudah kita peroleh berdasarkan tarif yang sesuai. Total penghasilan neto untuk tahun 2020-nya menjadi 1.087.500.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk statusnya K2. K2 yaitu untuk dirinya sendiri, status kawin, istrinya adalah ibu rumah tangga. Lalu tanggungannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah 1 orang anak, 1 orang adik perempuan, dan 1 orang ibu. Nah, 1 orang adik perempuan itu tidak bisa dijadikan sebagai tanggungan di dalam menghitung besarnya PTKP, ya, sehingga yang menjadi tanggungan hanya 2, 1 orang anak dan 1 orang ibu. Oke, PTKP-nya menjadi 67.500.000 untuk status K2, sehingga kita bisa peroleh penghasilan kena pajaknya adalah 1.020.000.000 berasal dari total penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Lalu kita hitung berapa PPh terutangnya. Karena penghasilan kena pajaknya 1.020.000.000, artinya melebihi 500 juta, maka kita akan menggunakan 4 lapisan tarif. Ya. Lapisan penghasilan yang pertama sebesar 50 juta dikalikan 5%, yaitu 2.500.000. Lapisan penghasilan yang kedua sampai dengan 250 juta, yaitu 15% dikalikan 200 juta, karena 50 jutanya sudah dikenakan tarif 5%, sehingga kita peroleh 30 juta. Lapisan penghasilan yang ketiga, yaitu untuk penghasilan sampai dengan 500 juta, ya, sehingga dikenakan tarif 25% dikali 250 juta. Karena 250 jutanya sudah dikenakan tarif 5% dan 15%. Sehingga untuk penghasilan sampai dengan 500 juta, yang dikenakan tarif 25% adalah 250 juta. Untuk penghasilan di atas 500 juta, dikenakan tarif sebesar 30 juta, yaitu sebesar sisanya 520 juta. Sehingga total PPh terutangnya menjadi 251 juta. Oke, nah itu adalah contoh-contoh bagaimana kita melakukan perhitungan pajak penghasilan bagi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan melaksanakan pencatatan. Pada prinsipnya, step by step untuk menghitung PPh terutangnya itu sama persis dengan orang pribadi yang menjalankan atau menyelenggarakan pembukuan. Yang membedakan hanya perhitungan penghasilan neto fiskalnya. Apabila orang pribadi tersebut menjalankan pembukuan, maka penghasilan netonya berasal dari laba usaha ditambah atau dikurangi dengan koreksi fiskal. Tapi apabila orang pribadi tersebut tidak menyelenggarakan pembukuan, tapi hanya menyelenggarakan pencatatan, maka
penghasilan neto fiskalnya dihitung berdasarkan tarif NPPN yang ditentukan di dalam lampiran 1 per 17 tahun 2015 dikalikan dengan peredaran usahanya. Perbedaannya hanya di situ saja. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk tarif NPPN itu disesuaikan dengan jenis usaha atau pekerjaan bebasnya, lalu disesuaikan lagi dengan wilayah kerjanya di mana. Kita sesuaikan dengan tarifnya. Wilayah dibagi menjadi 3, yaitu 10 ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Oke, baik. Itu adalah penjelasan dari saya berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu untuk pajak penghasilan bagi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan melaksanakan pencatatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.